Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah TKTI, Tata Kelola Teknologi Informasi. Kita memasuki pertemuan 11 ya teman-teman ya dari perkuliahan. Kemudian mumpung masih bulan Syawal juga, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya apabila saya ada kesalahan dari teman-teman, saya juga mohon maaf. Begitu pula sebaliknya. Kemudian walaupun sudah terlambat ya kemarin selamat berlebaran bersama keluarga. Sekarang kita sudah memasuki di perkuliahan ya, namun pelaksanaannya kebetulan online ya karena di kampus sedang ada pelaksanaan UTBK ya teman-teman ya. Kemudian ada juga ya beberapa rekan-rekan kita yang memang izin ya karena berkegiatan KSM atau ini ya tadi ada kegiatan di SMA ya kalau tidak salah ya SMA 70 ya tadi kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi tadi saya kira nunggu kok jumlahnya nggak banyak-banyak tapi memang ada beberapa yang izin gitu ya. Nanti mungkin yang lain bisa nunggu sembari join ya teman-teman ya mungkin. Nah, sebelum kita mengawali kelas ya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya teman-teman ya, eh, kemarin untuk ini ya hari libur sebelum Lebaran itu kalau tidak salah untuk kita itu kepotong ya ke Lebarannya ya karena kita hari Kamis, sedangkan mungkin ada eh, yang berlebaran di hari Jumat kan kemarin kalau tidak salah cuti itu kan agak maju ya. Jadi harusnya mungkin ada beberapa kelas gitu ya teman-teman ya sudah masuk di pertemuan 12 gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan kelas C nanti mungkin saya minta tolong kebetulan tadi ya ketua kelasnya izin sama saya mungkin nanti dibantu diarahkan ya mungkin ada PC atau penanggung jawab mata kuliah gitu ya. Atau nanti perwakilan kelas saya minta tolong nanti untuk misalkan ya penggantinya untuk pertemuan 12 kapan gitu. Mumpung kita online teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ke kampus kan. Jadi kalau misalkan kita ganti jadwal geser itu kan teman-teman tinggal tektokannya dengan saya gitu. Jadi kita nggak harus infokan akademik untuk pesen kelas gitu ya, ruangan gitu. Jadi harapan saya nanti mohon dibantu ya, mau kapan gitu ya untuk pertemuan 12-nya ya teman-teman ya. Karena takutnya saya memang sama ya, saya juga mata kuliah yang hari Senin itu sudah masuk ya kemarin 12, tapi berhubung ini ya karena kondisinya kena kemarin Lebaran mungkin agak telat ya yang kepotong ya libur Lebarannya gitu. Jadi saran saya mumpung kita masih online, jadi teman-teman lebih memudahkan gitu ya kalau kita koordinasi bertukar jadwal nanti mohon dibantu ya untuk hari penggantinya yang pertemuan 12 gitu ya. Nanti ini aja apa namanya? Mungkin bisa diskusi Jabri dengan saya ya. Nanti mungkin bisa ketua kelas atau mungkin PJ mata kuliah atau silakan ya perwakilan yang mengkoordinir untuk pertemuan TKTI-nya. Kemudian mohon maaf sekali juga teman-teman kemarin saya tanyakan Prof Eko, Prof Ekonya sedang di Jogja ya. Jadi sedang di Jogja dan sedang di Solo. Jadi beliaunya tidak bisa mengisi kelas besar. Tapi tadi saya lihat di Leeds Bu Gusti mengisikan pertemuan 13 ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Semoga beliau sudah bisa available ya. 12 atau 13 nanti Prof Eko semoga bisa mengisi biar teman-teman juga bisa mencoba kelas besarnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini juga ya materinya. Tadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan materi tam utaut kalau sesuai di RPS ya. Tapi tadi kayaknya sama Bu Gusti diisi ya. Ada ini ya. Saya sambil share screen dulu ya teman-teman ya. Saya izin share screen. Ini ya ada kuis juga sama Bu Gusti ya dikasih kuis ya. Gak apa-apa teman-teman buat tambahan nilai. Tadi tapi saya extend ya jamnya. Jadi 12.30 ya. Ini teman-teman di kelas kita ya. Untuk kelas C ya bener ya. Kelas C saya extend untuk sampai pengumpulannya sampai 12.30. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk nanti mungkin nanti saya tidak terlalu lama ya di akhirnya saya berikan waktu. Jadi yang bagi yang belum mengerjakan masih ada waktu gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru nggak apa-apa. Nanti bisa dikerjakan.
Kemudian ini ya materinya dari Bu Gusti ternyata saya kira ini ya kalau di RPS kan lanjutan dari Togaf kemarin Tam Utaut ya, tapi ternyata beliau mengisikan untuk yang COVID-41 ya dan 50. Jadi kita ngikut aja nggak apa-apa biar samaan ya dengan kelas yang lain. Sebentar, saya izin share screen dulu ya teman-teman ya materinya. Nah ini ya. Ini materi yang dari Bu Gusti ya, pertemuan ke-11. Jadi perbedaan teman-teman untuk yang COVID 4.1 dan COVID 5.0 ya. Kalau tidak salah nanti yang 5.0-nya yang di pertemuan 12 ya. Nah, nanti kita lihat aja teman-teman seperti apa gitu ya. Nanti kalau teman-teman ambil peminatan audit mungkin agak cukup sering untuk bertemu dengan framework-framework ini. Jadi nanti belajar lagi sih. Jadi tapi artikel yang teman-teman kumpulkan itu bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran cara mengeksekusi framework tersebut gitu ya. Baik, saya mulai aja ya teman-teman ya untuk pertemuan ke-11 di sini sudah ada materinya ya. Ada namanya salah satu framework yang nanti teman-teman akan pelajari ya. Misalkan nanti teman-teman tertarik nih, ada framework namanya COBIT ya, 4.1 dan 5.0. Sebenarnya sama ya versinya itu dari awal juga teman-teman ya, dari mungkin eh, saya kurang hafal ininya, tapi yang paling baru memang yang 5 teman-teman. 5.0 ini adalah yang baru, kemudian berikutnya adalah 4.1 ya. Nah, nanti mungkin ada old versionnya lagi gitu ya. Tapi saran saya kalau memang framework kan biasanya baik itu framework untuk programming maupun framework nanti untuk audit dan juga framework yang lainnya, saran saya termasuk buku resource itu kalau memang ada yang baru, silakan saran saya lebih mengikuti yang baru ya, karena biasanya kalau baru itu ada beberapa penyesuaian dan perbaikan dari baik itu mungkin penelitian terdahulu ataupun kaitannya dengan pengembangan frameworknya gitu ya. Ada satu tambahan-tambahan tertentu yang memang diberikan gitu. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, nanti sebenarnya kalau kita bicara ada tool assessment, teman-teman nanti mengenal ada namanya mata kuliah CAAT ya, Computer Assisted. Cuman kalau saya pribadi melihat Computer Assisted ini itu di apa ya istilahnya diberikan tuh lebih cocoknya menjadi bagian mata kuliah ya, teman-teman ya. Karena dia adalah ketika dari mata kuliah audit, teman-teman mencobakan di dalam toolsnya gitu. Namun di kita kalau tidak salah ada peminatan ya yang mengambil CAAT. Karena kemarin saya mengampu itu ada dan di sana juga ini ya. Karena basically untuk ini ya, kenapa sayanya juga agak melihat tools itu agak sulit kita implementasikan. Karena khususnya untuk asesmen kaitannya audit ya teman-teman ya. Kalau kita pakai tools itu biasanya company ya yang punya license untuk audit karena tidak terlalu banyak company yang menggunakan. Dan kalau misalkan ya kita pakai yang general tool, maksudnya yang kita pakai sehari-hari saja, mungkin tools-tools yang katakanlah yang bisa terjangkau oleh teman-teman melalui survei, kemudian olah data gitu, yang tidak terlalu apa ya istilahnya require teman-teman atau meminta teman-teman untuk perlu lisensi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau tool di sini makanya kenapa saya bilang kalau jadi satu mata kuliah sedikit agak keberatan sebenarnya kayak kemarin tuh juga teman-teman. Tapi memang sudah jalan dan akhirnya ya memang dikenalkan dengan beberapa ini ya, beberapa apa namanya proses dan juga toolsnya itu. Namun sayangnya ya mungkin kemarin karena saya tandeman juga ya dengan Bu Widya, saya kebetulan banyak berkegiatan. Jadi mungkin teman-teman banyak belajar mandiri ya kemarin untuk mata kuliah CAAT. Kemudian, nah nanti berhubung rekan-rekan juga baru semester genap ya, semester 2 gitu ya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman, jadi tidak perlu khawatir untuk asesmen ini seiring dengan pembelajaran, teman-teman akan mengenal ya proses asesmennya seperti apa, kita kenal dulu frameworknya dulu, nggak apa-apa gitu ya. Dan nanti untuk sebagai proyek akhir kan saya minta teman-teman untuk membandingkan mirip dengan yang kalian kerjakan untuk final projectnya ya. Oh ya, sama ini ya. Hasilnya juga kemarin sudah saya inputkan, tapi saya kurang tahu. Kalau kemarin saya tanya teman-teman di FIK, ini ya belum bisa melihat nilai ya. Tapi kebetulan salah satu mahasiswa saya yang di FEB itu nilai juga sudah gitu ya. Sementara sampai dengan UTS itu ada yang komplain nilai teman-teman ke saya gitu.
Dan saya juga bisa melakukan ini ya, perbaikan penyesuaian ya dengan hasilnya yang baru gitu. Tapi coba dicek lagi ya, saya kurang tahu apakah sudah bisa atau belum. Kemarin saya tanya yang di FIK belum, saya kurang tahu. Kemarin itu soalnya di saya ada yang dari FEB itu komplain nilai, berarti dia sudah bisa melihat nilai saya gitu. Sudah saya submit teman-teman di sistem ya. Kemudian kebijakan ya. Nah, kalau berkaitan dengan asesmen, berarti nanti teman-teman akan memberikan penilaian. Nah, penilaian ini nanti akan kalian berikan satu kajian ya. Nah, kajian tadi ya hasil penilaian, silahkan. Tentunya kalau misalkan berkaitan dengan satu kebijakan, teman-teman mungkin bisa ya memberikan beberapa suggestion atau saran yang kiranya bisa memberikan satu nilai tambah gitu ya, value added untuk misalkan organisasi atau instansi atau mungkin katakanlah ini ya subdivisi atau departemen yang kiranya teman-teman bantu gitu ya setelah lakukan proses penilaian atau asesmen tadi. Nah, di sini kita melihat ya framework tata kelola IT. Kalau teman-teman akan belajar, mungkin nanti akan mengambil pendekatan dengan audit, cukup banyak ragam dari frameworknya. Ini sudah di list ya beberapa di antaranya. Jadi tidak tertutup dari ini saja, teman-teman bisa melihat mungkin beberapa framework yang lain. Nah, COVID di sini yang didata ya dari mulai 4, 5, kemudian COVID 2019 juga ada, teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya juga. Kalau saran saya silahkan menggunakan buku ini ya, buku guidebooknya ya, yang dari COVID-nya ya teman-teman ya, dari ISAKA-nya yang asli ya. Jadi biar membantu. Dan saran saya kalau misalkan, karena kemarin ada ya teman-teman ya mahasiswa saya, dia itu ini ya, saran saya teman-teman mungkin banyak membaca kalau memang ingin menggunakan asesmen ya nanti sebagai tugas akhir atau skripsinya gitu katakanlah. Atau mungkin nanti ambil proyek magang misalkan. Nah, itu mohon banyak membaca ya, teman-teman ya. Jadi, karena kalian juga sudah mahasiswa, tentunya dengan banyak membaca, melihat pola pengerjaan evaluasinya seperti apa, asesmennya gitu ya. Kalau bisa berlatih mengenali proses apa yang dijalankan gitu. Karena teman-teman sudah mahasiswa, kemarin saya sedikit ada cerita ya dari mahasiswa itu lucunya gini teman-teman. Jadi nanya ke saya, tapi mungkin mahasiswa ya saya agak agak sedikit ini ya. Kalian soalnya S1 gitu. Harapan saya sama aja S1 atau D3 pun biasanya saya lebih menekankan karena mahasiswa itu untuk kemandirian kalian untuk mencari tahu gitu ya. Jadi bukan lagi seperti siswa. Silahkan nanti bisa cari tahu prosesnya itu yang dijalankan seperti apa. Dan kalau memang ada masalah, boleh didiskusikan. Nah, yang lucu itu adalah gini, teman-teman. Mahasiswanya nanya, tapi nanyanya itu yang ngerjain dosennya. Nah, itu agak lucu lagi. Nah, kalau kayak gitu, yang parah nanti kalau sidang, teman-teman. Nah, kalau sidang paham sih nggak apa-apa. Kalau sidang terus nggak paham kan jadi lucu juga. Nah, silahkan ya teman-teman ya. Jadi mulai nanti kalau misalkan assessment, dikenali jurnal-jurnal yang telah mengerjakan, teman-teman akan lihat polanya, cara mereka mengerjakan seperti apa. Dan kalau memang ada ragu atau ingin didiskusikan, nggak apa. Mungkin nanti diskusi dengan dosen pembimbing atau diskusi dengan dosen yang pengampu atau dosen yang ada di kampus, misalkan. Boleh, nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, ini tadi gambarannya COVID. Kemudian file IT, ini valuation, IT valuation juga, ini juga lebih ke theoretical ya. Nanti teman-teman mungkin akan salah satu di subnya RPS kalau tidak salah ada file IT. Nanti coba ya kita lihat membahas atau tidak. ITAL kemarin sudah ya, COSO, ISO juga beberapa ya sempat disinggung kemarin yang 3000 dan 271 ya, 27001. Maaf ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan apa namanya sambil kalau ada yang ke toilet dan minum silahkan ya. Saya lagi batuk soalnya. Maaf ya. Karena cuaca juga agak panas banget teman-teman. Silahkan ya meskipun di rumah jaga kondisi. Jangan sampai dehidrasi ya. Silahkan ya. Kalau misalkan minum atau izin ke toilet silahkan ya langsung aja nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Saya lagi batuk nggak kuat kalau misalkan nggak banyak minum. Oke, kita lanjut. Tadi ada ISO, kemudian ada Octave Allegro nih teman-teman. Kebetulan saya pernah melakukan penelitian Octave Allegro.
dan saya dokumentasikan juga di jurnal, tapi kurang tahu ya di Bu Gusti nanti kita bahas atau tidak gitu ya. Kalau pas kita bahas sebenarnya kayak tam utaut itu kebetulan saya ada penelitiannya ya yang saya kerjakan dan sudah publish gitu. Jadi pengen saya diskusikan, tapi berhubung materinya nanti coba saya sesuaikan ya, kita sesuaikan aja. Kemudian NIST. NIST itu juga ada teman-teman ya. Ini yang dikembangkan oleh governmentnya US ya, United States Amerika. Nah, di sini eh, Departemen Pertahanannya kalau tidak salah ya NIST itu. Nanti teman-teman bisa cek juga ini adalah beberapa frameworknya. Teman-teman bisa cari tahu ya mungkin melalui buku atau mungkin artikel atau jurnal ya terkait bagaimana lebih lanjut dari beberapa framework ini. Dan tidak terbatas pada yang ini ya. Nanti ada lagi yang lain juga. Misalkan teman-teman lihat Octave ini juga banyak nih teman-teman. Octave ini tidak hanya Allegro. Nanti kalau teman-teman baca tuh ada Octave S, ada beberapa. Tapi kalau setahu saya karena dia dikembangkan di ini ya, Carnegie Mellon University itu terakhir yang saya kerjakan itu untuk skripsi buku yang terakhir itu tidak terlalu update teman-teman di 2008. Itu buku yang Octave Allegro terakhir. Jadi untuk beberapa framework audit memang ada yang tidak terlalu update, teman-teman ya. Jadi memang menyesuaikan aja. Jadi ketika menggunakan satu framework, kalau saran saya sih mending gunakanlah framework yang cukup banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Ini memudahkan kita untuk melihat contoh implementasinya juga gitu. Jadi orang lain juga banyak yang pakai gitu. Kalau Octave Allegro ini kebetulan karena request dari dosen pembimbing saya ya ketika skripsi gitu ya. Beliau request ya sudah saya kerjakan gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saran saya sih better teman-teman melihat tren saja. Tren yang banyak digunakan di industri ataupun di company itu seperti apa gitu ya. Mungkin melihat dari artikel dan sebagainya. ISO ini cukup banyak teman-teman, khususnya di Indonesia. Di Indonesia cukup banyak digunakan ISO, kemudian COVID ini juga lumayan. Di PLN pakai COVID teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman mau ngambil case PLN, tapi hati-hati juga PLN. Saya pernah penelitian juga di PLN. Jadi tidak hanya PLN sebenarnya, semua perusahaan ya. Karena nanti hati-hatinya saya yang saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita apa ya istilahnya melakukan evaluasi atau assessment, itu kan kita berarti menilai ya performa di dalamnya. Nah, di sana berarti ada mungkin data-data personal dari perusahaan yang sekiranya karena kita kan mungkin kalau misalkan teman-teman masih student atau mahasiswa kan bukan ya istilahnya bukan pegawai yang memiliki akses secara legal gitu ya dari data-data tersebut. Sehingga kalau nanti ambil mungkin temanya audit atau topiknya terkait dengan audit dan evaluasi, mohon diperhatikan ya apakah data-data tersebut boleh dipublikasikan atau tidak. Nah, kalau tidak nanti biasanya pakai inisial teman-teman. Company X, Y, Z gitu dan company 1, 2, 3 or namanya terserah gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kita masuk di tata kelola IT di sini ya. Tata kelola IT kita sedikit mengulas lagi ya beberapa ini ya ilustrasi dari pertemuan sebelumnya kayak sudah pernah ya. Di mana nanti untuk tata kelola fokus utamanya adalah di sini ya. Bagaimana kita akan memberikan satu value untuk stakeholder. Dari satu tadi ya, penilaian. Baik itu mungkin tadi performa, measurement gitu ya, alignment-nya atau kesesuaian dengan goals atau mungkin visi dan misi si perusahaan. Kemudian apakah memberikan satu IT delivery ya, kaitannya dengan pemberian value-nya ya, value-nya apakah nanti memberikan value ke si ini stakeholder-nya. Kemudian nanti lihat juga dari sisi risk management. Nah, kalau tidak salah ada namanya mata kuliahnya risk management. Kalau memang nanti teman-teman mau mengambil, nah ini kebetulan yang saya kerjakan itu adalah risk management. Nah, tapi nanti lebih ke risk manajemennya adalah information system. Kalau memang teman-teman ingin mengkhususkan diri ya, gitu. Jadi nanti yang akan dicek atau diakses itu cukup sistem informasinya saja, gitu. Tapi memang bisa juga ya beberapa perangkat yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut. Tetapi secara khusus mungkin teman-teman bisa menspesialisasikan gitu ya.
Oke, kita masuk di sini ya. Beberapa fokus utamanya ada strategic alignment, memastikan ya hubungan perencanaan dan menetapkan pemeliharaan penyesuaian operasional IT, operasional organisasi. Jadi dari perencanaan kaitannya mungkin ada visi dan misi yang ditentukan perusahaan, bagaimana bisa membawa kesesuaiannya dengan nanti operasional kegiatan day by day bisnis dari perusahaan. Kemudian value delivery ya, bagaimana akan memberikan satu value added teman-teman. Katakanlah tadi ya, apa manfaat yang dapat diberikan. Misalkan dengan adanya pemanfaatan IT misalkan teman-teman kita pakai by system atau mungkin by apps gitu ya. Dengan melakukan pelayanan melalui apps ataupun sistem, apakah di sana ada satu nilai yang lebih misalkan oh si customernya ini ya memberikan nilai kepuasan yang lebih misalkan atau mungkin yang lainnya bisa. Selanjutnya resource management. Nah, resource management kalau bicara resource mungkin teman-teman akan berhubungan dengan beberapa hal ya. Baik itu mungkin aplikasinya, informasi, infrastruktur ya, hardware, softwarenya ya, berbagai hal termasuk sumber daya manusianya juga yang akan brainware-nya ya, yang nanti akan mengelola pengelolaan SITI-nya itu sendiri. Kemudian risk management. Risk management adalah bagaimana upaya pengelolaan resikonya, teman-teman. Misalkan, katakanlah tadi ya, kalau kita bicara operasional bisnis, misalkan ya, kita bisa mengalami beberapa hal. Kalau misalkan by system mungkin ada ini ya, blackout, listrik mati, kemudian ada bencana. Nah, bagaimana upaya risk manajemennya? Oh, tiba-tiba kena banjir tempat servernya. Terus harus diapain nih? Nah, silahkan nih. Resiko-resiko tersebut kita bisa analisis, kemudian tentukan kiranya managingnya atau cara memanajemennya seperti apa. Kemudian performance measurement di sini adalah bagaimana untuk melakukan penilaian ya teman-teman ya terhadap kinerja dari khususnya mungkin tadi ya proses pelayanan penggunaan SITI-nya, bagaimana pencapaian hasilnya gitu ya teman-teman ya diukur. Kalau punya katakanlah target ABC misalkan, apakah tercapai ataukah tidak? Nah, disinilah performanya akan diukur. Nah, kita masuk ke COVID versi 41 ya. Di sini adalah model standar pengelolaan. Kemudian yang dikembangkan oleh ini ya teman-teman ya. Information Technology Governance Institute, ITGI, atau mungkin lebih dikenal lebih generalnya yang ini teman-teman, ISAKA. ISAKA, Information System Audit and Control Association. Nah, terkait dengan COVID juga, yang ingin saya singgung adalah ada ini ya, certified-nya teman-teman. Tapi cukup mehong ya, mahal ya untuk COVID ini certified-nya. Kemarin kalau tidak salah saya sedang mengerjakan proposal untuk fakultas kita ya, untuk prodi SI ya teman-teman ya. Kalau tidak salah itu kemarin COVID tuh berapa belas juta gitu. Pokoknya antara belasan juta sampai maksimum 20 jutaan lah. Itu untuk certified-nya ya. Nanti biasanya ada beberapa ini apa namanya semacam kayak course gitu ya. Course tapi course yang untuk menuju ujiannya, untuk menuju certified-nya. Nah, ini sama juga sebenarnya dengan yang lain juga ya, teman-teman. Mungkin bisa ngambil yang networking atau mungkin bisa ambil yang database. Itu kan cukup banyak ya. Kalau misalkan teman-teman ambil certified, tapi hati-hati kalau memang levelnya student, mending nanti teman-teman ambil yang sudah ini ya dari BNSP yang sudah include dari kampus dan program-program yang memang diselenggarakan kerjasama dengan kampus. Harapannya harganya lebih murah. Karena kalau bayar sendiri mahal, teman-teman. Lumayan ya berjuta-juta, lumayan. Apalagi nanti teman-teman sifatnya kan masih student ya, belum profesional. Kalau profesional sudah bekerja mungkin akan dibiayai oleh perusahaan di mana teman-teman bekerja gitu. Jadi nggak masalah, nggak akan keluar uang gitu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya kalau ambil certified. Kalau ada yang di kampus, pakai aja teman-teman yang di kampus. Saya pernah dengar itu, Mas Radit mungkin IF ya. Itu kemarin itu kalau nggak salah sampai berapa sih? Mungkin temennya ini kemarin siapa namanya? Ya, si Mas Radit itu sampai 3 apa ya kalau nggak salah kemarin dia dapat certified-nya tuh. Jadi teman-teman rajin-rajin saja aktif ya kalau di kampus cari-cari info gitu. Kalau misalkan ada yang tinggal apa pelatihan dan ujian yang program kerjasama di kampus ambilnya yang itu aja.
Harganya juga lebih miring dan mungkin ada juga yang sudah di backup dibiayai oleh kampus. Jadi teman-teman nggak perlu keluar anggaran gitu. Oke, kita lanjut ke COVID ya. Nah, di sini pengertian COVID ya, sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna user, manajemen untuk menjembatani ya gap antara resiko bisnis dan kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT. Nah, nanti teman-teman akan melihat ya bahwa si COVID itu buku, teman-teman kayak guidebook gitu. Jadi gimana cara mengeksekusinya. Namun kembali lagi teman-teman, kalau guidebook itu kadang-kadang saya pribadi menilai karena saya juga sama ya, pernah melakukan assessment itu kurang aplikatif teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin ingin apa ya istilahnya cari tahu cara mengeksekusi framework, kalau saran saya mungkin lebih ke ini ya, teman-teman melihat hasil penelitian itu lebih aplikatif. Boleh lewat skripsi, tesis mungkin atau ini ya. eh, apa namanya jurnal itu dia lebih aplikatif teman-teman cara mengerjakannya. Kalau misalkan lewat guidebook tuh ada tapi agak general gitu. Bahasanya lebih mudah ketika teman-teman melihat pada beberapa literatur semacam kayak mungkin skripsi, tapi skripsi juga hati-hati ya. Skripsinya mungkin menurut teman-teman yang ini ya dicek kembali juga karena ada beberapa ya laporan dari rekan-rekan dosen itu kadang-kadang mungkin ini ya konsultnya mahasiswanya kurang. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang mereka kurang ini ya mengerjakannya kurang tepat gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, nanti yang jadikan karena saya pribadi juga melihat teman-teman bahkan ada ya tesis bahkan gitu ya. Kadang-kadang sampai yang ini ya eh, bentuknya itu agak kurang ini ya padahal dia sudah selesai gitu. Atau jangan-jangan yang disubmit adalah bukan finalnya. Nah, itu hati-hati juga. Oke, kita lanjut. Sejarah perkembangan COVID. Nah, di sini sudah ada ternyata ada historicalnya. Teman-teman melihat ya COVID dari awal tahun 96. Nah, ini teman-teman belum lahir ya. Kayaknya kalian lahir di tahun 2000-an kan ya. Nah, di sini COVID 96, kemudian 98, 2000 dan seterusnya. Yang sekarang update adalah 5. 5 yang paling akhir adalah 5 yang dan 2019 ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya beberapa komponennya nanti akan berkaitan dengan audit, control, management, IT governance, governance of enterprise IT. Biasanya cakupan lingkupnya terkait hal tersebut. Kemudian di sini Cube kerangka kerja COVID ya, bagaimana proses TI menyampaikan informasi kebutuhan bisnis untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada cube atau kubus di mana kubus ini berisi dari apa? Hasil kali dari sumbu ya sebenarnya teman-teman ya. Katakanlah kita memiliki sumbu X-nya adalah business requirement, kita memiliki sumbu Y-nya adalah IT resources, kemudian Z-nya adalah IT process. Jadi ada tiga ini ya, apa namanya, sumbu yang berkaitan. Nah, di mana nanti teman-teman bisa akan melihat ya beberapa hal yang saling berkaitan gitu ya. IT resources kaitannya mungkin ada application information infrastructure people. Kemudian di sini ada business requirement ya nanti perlunya bisnis itu apa kayak agility mungkin lebih cepat, integrity, availability, ketersediaan gitu ya, reliability, ketahanan gitu ya dan sebagainya. Kemudian IT proses. IT proses kaitannya dengan mungkin aktivitas atau proses bisnis yang ada di dalam perusahaan atau di dalam bisnis itu sendiri. Nah, domain COVID ya. Nah, kerangka kerja COVID di sini terdiri dari pengendalian tingkat tinggi pada sasaran hasil keseluruhan struktur klasifikasi. Masing-masing grup proses diberi nama domain. Nah, domain ini akan ada beberapa, teman-teman ya, untuk COVID. Nah, bagaimana hubungan COVID dengan cube-nya ya? Nah, di sini untuk IT proses domainnya proses and aktivitas ya, proses dan aktivitas ya. Nanti ada plan and organize atau PO, kemudian acquire and implement atau AI, deliver and support ini DS, monitor dan evaluate ada ME. Nah, nanti istilah-istilah ini akan teman-teman seling kenali ya kalau misalkan teman-teman memilih menggunakan assessment menggunakan COVID ya.
Information risk kriteria 7 kriteria informasi. Nah, di sini secara standar ya. Nah, nanti akan ada beberapa pemenuhan ya terkait dengan karakteristik informasi yang secara standar diterima. Baik itu berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan keandalan informasi. Kemudian IT resource. Nah, kalau bicara resource mungkin akan banyak komponen, baik dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan juga orangnya. Nah, di sini untuk 4 domain ya, terkait dengan COVID, kita bisa lihat ya, di Plan Organize atau PO, Deliver and Support DS, ada Monitor Evaluate tadi ME, Acquire and Implement ada AI. Domain COVID 4.1 ya tadi ya. Untuk planning dan organization ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Kemudian acquisition dan implementation menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, penerapan teknologi informasi yang digunakan. Kemudian deliver and support pada pelayanan dan dukungan teknis dari IT-nya. Kemudian monitoring di sini adalah terkait dengan bagaimana proses pengawasan ya dari pengelolaan SITI di dalam organisasi. Nah, ini adalah subdomain. Jadi teman-teman tadi kan sudah mendata ya. Kita memiliki PO, AI, DS, dan ME. Nah, nanti di sana kita lihat masing-masing itu punya numbering ya, nomor lagi teman-teman ya, di mana masing-masing nomor ini akan mencakup satu sub lagi, teman-teman namanya subdomain ya. Nah, untuk subdomain kita lihat bersama. Untuk subdomain PO ini yang di list ini ada 1 sampai 10. Nanti paling jelas biasanya teman-teman kalau saya minta teman-teman konsult ke buku ini ya, guidebooknya COVID-nya langsung ya. Soalnya kalau di sini kan sudah versi translatean. Nah, ini juga ngomong-ngomong soal translatean, kalau saran saya hati-hati juga ya. Dan kalau saya lihat untuk teman-teman angkatan baru, sepertinya bahasa Inggris teman-teman juga better ya. Lebih baik saran saya teman-teman juga, even kalian menggunakan tools, make sure untuk dicek lagi ya, gitu. Mungkin di sini juga kemarin ada rekan-rekan yang saya mintai tolong ya untuk membantu akreditasi internasional prodi juga. Nah, di sini mungkin bisa tuh saling membantu juga ya teman-teman ya. Karena kalau bisa saran saya kalau pakai tools itu kadang-kadang kan ya mohon maaf ya namanya juga tools kan dia berbasiskan engine. Jadi tidak jarang mungkin ada beberapa istilah yang mungkin miss gitu. Makanya saya minta teman-teman akan mengacu lagi ke buku aslinya gitu. Jadi biar kalau misalkan translatean salah tidak ikut salah gitu waktu ngerjakan itu. Kemudian ini PO1 hingga PO10 cukup banyak ya. Dari PO1 menetapkan rencana strategis TI, PO2 menetapkan arsitektur sistem, kemudian 3 arah teknologi, dan seterusnya sampai dengan PO10 mengatur proyek. Kemudian A1 sampai A7. A1, AI1 maaf, ini dari identifikasi solusi otomatis, kemudian AI2 adalah mendapatkan memelihara perangkat lunak aplikasi, dan seterusnya sampai AI7. Nah, silahkan ya, komponen-komponen ini bisa teman-teman cek kembali di dalam guide asli ya, guidebook aslinya. Karena kemarin ada teman-teman yang mahasiswa itu pakai translatean tools, giliran saya tanya, ini bener nggak sih translate-nya gitu ya. Karena saya takutnya ada yang salah gitu ya. Jadi menimbulkan ketika mengerjakan, mengeksekusinya takutnya salah gitu. Ditranslate sebenarnya boleh teman-teman. Silakan, nggak apa-apa. Kalau memang kesulitan bahasa Inggris pelan-pelan nggak apa-apa. Saya juga belajar bahasa Inggris justru juga karena memang masuk di ini ya sistem informasi ya karena memang banyak buku-bukunya juga buku-buku yang berbahasa Inggris. Jadi memudahkan kita juga mau nggak mau belajar gitu ya. Nah, kita masuk domain DS dan ME. DS di sini yang di list adalah 1 sampai dengan 13. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin memastikan bisa cek ya di guidebook aslinya juga cukup banyak. ME juga 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian kalau misalkan bicara terkait dengan COVID, nah teman-teman nanti akan melihat ya bahwa COVID ini nanti teman-teman akan membantu ya memanfaatkan COVID untuk melakukan pengukuran maturity ya atau kematangan. Jadi katakanlah di satu organisasi kita akan dapatkan level atau tingkatan
dari maturity si organisasi tersebut sampai mana sih gitu ya. Jadi nanti katakanlah kalau memang nilainya masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Kalau memang cukup, mungkin apalagi yang perlu katakanlah ini ya dipertahankan gitu ya teman-teman ya, sehingga kinerja atau performa organisasi itu bisa optimal gitu ya. Kemudian maturity model COVID di sini menggunakan model penilaian scoring. Nah, kalau kita bicara penilaian COVID, nanti teman-teman akan berbicara terkait dengan perhitungan juga, di mana nanti akan ada scaling juga ya, skala perhitungan. Nah, di sini ya, ada non-existent sampai dengan optimize. Nah, di sini ada beberapa maturity level. Jadi setelah dilakukan evaluasi atau penilaian, teman-teman akan dapati ya beberapa levelnya ya. Apakah si organisasi maturity levelnya sampai di mana? Nah, dari mulai non-existent tidak ada sama sekali atau mungkin tidak peduli sama sekali sampai dengan optimize. Nah, ini ada definisinya ya, gitu. Nanti teman-teman bisa cross-check. Kemudian ukuran penilaian COVID. COVID juga mempunyai ukuran lainnya. Nah, untuk pendukung, teman-teman bisa melihat ada Critical Success Factor atau CSF, kemudian Key Goal Indicator, dan Key Performance Indicator. Jadi biasanya mungkin ada beberapa matriks yang berkaitan yang bisa saling mendukung gitu ya. Untuk perhitungan COVID-nya, silakan teman-teman. Tapi ini mungkin nanti based on organization juga, tergantung dari perusahaan yang masing-masing. Kemudian tahapan implementasi audit TI dengan COVID ya. Di sini ada mengidentifikasi tujuan dan ruang, kemudian mengidentifikasi proses yang akan diaudit. Selanjutnya cek dulu kondisi existingnya, kemudian baru ini ya hasil analisis dari kondisi existing, kemudian dicek ya kiranya teman-teman kalau memang mungkin hasilnya ya masih kurang, silahkan apa yang perlu direkomendasikan gitu. Kemudian disusunlah laporan audit tersebut. Ini adalah contoh kasus jurnal, teman-teman. Nah, ini diambilkan ya dari Bu Gusti. Ini jurnal tim Dharma Jaya dengan judul penggunaan metode COVID Framework 4.1 dalam mengaudit sistem informasi akademik atau SIAKAD pada IAIN Raden Intan Lampung oleh ini ya Rendra Nasrullah Rifai dan Wasilah. Nah, silakan teman-teman lebih aplikatif itu saran saya boleh lihat jurnal atau mungkin lihat dari skripsi atau tesis itu lebih aplikatif. Cara ngitungnya yang paling penting itu cara ngitungnya, cara teman-teman bisa dapetin angka-angka itu keluarnya gimana. Nah, pasti akan bertanya-tanya kan. Nah, silakan teman-teman boleh nanti akan mempelajari jadi biar mulai mengenali gitu ya. Nah, tujuan pengukuran COVID di sini yaitu mengharapkan ini ya kita mendapatkan tingkat ini ya pengukuran tingkat maturity level dari si akad ya yang ada di IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian untuk nanti secara spesifik tujuannya yang lebih detail untuk mengetahui apakah sistem informasi sudah sesuai dengan kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses sistem informasi tidak dapat dikerjakan secara efektif. Kemudian apakah proses sistem informasi dipilih dalam tingkat praktek yang lebih baik berdasarkan hasil perbaikan. Nah, ini biasanya nanti hasil dari asesmennya. Nah, di sini untuk pembahasan kasus sudah diberikan contoh ya. Ada PO ya, yang kode PO di sini nanti akan digunakan dari yang 1 sampai dengan 10, teman-teman. Di mana nanti di sini ya, skornya ini adalah hasil penilaian, teman-teman ya. Ini kayaknya langsung ke hasil kayaknya teman-teman. Hasil ini. Jadi kok bisa keluar angka gitu. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kok bisa keluar ya angkanya. Nah, di sana biasanya nanti ada question ya dari survei gitu teman-teman ya. Kalau mau tahu prosesnya itu, mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut ya. Dia akan membagikan survei yang isinya list of question atau pertanyaan, di mana dari jawaban pertanyaan akan didapati ya kalkulasi untuk masing-masing skor per komponennya seperti apa. Nah, barulah nanti akan ditarik ya skornya berapa gitu. Hasil pembahasan jurnal diperoleh simpulan ya DS3 ini kayaknya cuma diambil salah satu teman-teman. Jadi yang meliputi ada beberapa itu ini kebetulan yang dilihatin PO ya. Ini yang diambil hasilnya malah DS ya. Jadi mungkin dia akan mengambil beberapa domain. Bentar ya.
beberapa domain yang diakses gitu. Ntar ya. Mohon maaf ya. Kalau kering itu jadi agak gatal gitu tenggorokan. Kita lanjut define proses ya. Mengetahui permasalahan. Jadi pertama mungkin teman-teman juga sama ya. Secara standar teman-teman akan menganalisis ya kondisi existing. Kondisi aslinya seperti apa gitu ya. Baru nanti teman-teman lakukan pengecekan ya. Penilaiannya seperti apa gitu. Nah, tabel proses expected maturity level yang dilakukan. Nah, di sini biasanya nanti teman-teman akan mengecek satu beberapa domain gitu ya yang akan teman-teman gunakan. Di mana sih akan menentukan proses apa yang berkaitan tadi ya berdasarkan domain. Kemudian teman-teman akan kalkulasi maturity levelnya gitu ya. Berdasarkan tadi ya, hasil penilaian surveinya. Nah, di sini untuk COVID-5 lah. Tadi saya kira COVID-5-nya ditaruh di ini teman-teman. Bentar ya. Saya cek dulu. Takutnya kebablasan saya ngejelasin ya. Bentar. Yang ada di materinya itu limanya beda atau tidak ya? Sebentar kita lihat. Sama ternyata teman-teman ya materinya. Tadi kalau nggak salah di 5 ya. Oke. Ini ada di 41 ya teman-teman ya. Bentar, saya share screen dulu ke kalian. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya teman-teman ya, materinya juga sama. Ini kalau teman-teman klik itu isinya sama ya di saya perbandingan COVID 41 dan 50. Nah, berhubung di pertemuan 12 adalah 50, nah saya takutnya kebablasan saya yang ngejelasin ya. Ntar, saya tuker dulu materinya. Nah, ini 5 ya. Sebentar kita lihat. Limanya sudah ada ya. Ini perbandingan, ini ada beberapa komponen di kelima gitu. Mungkin sekilas saja dulu. Nanti kita bisa detailkan di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Karena di buku sih dipisah ya. Jadi sebenarnya sama teman-teman. Hanya saja version yang new. Kalau the newest, the bet, ya it's not always been better. Tapi eh, biasanya better option lah. Kalau misalkan yang baru gitu teman-teman ya. Ini yang 5 ya. Mungkin nanti kita ulas di pertemuan berikutnya. Nanti saya mohon info ya. Yang pertemuan 12 ya kemarin yang pengganti pas Lebaran. Teman-teman kiranya available kapan gitu ya. Karena online juga mungkin teman-teman bisa menyesuaikannya lebih mudah gitu ya. Nanti kita bahas untuk COVID 5-nya gitu. Nah, ini nanti beberapa hal yang berkaitan, paling biasanya penambahan biasanya teman-teman. Nah, ini ada beberapa penambahan. Nah, ini paling studi kasusnya mirip dengan yang tadi. Nah, saran saya kayaknya ini ya, kita masih ada waktu kan ya. Dan saya lihat juga teman-teman juga tidak terlalu lengkap ya untuk hari ini gitu. Nanti bisa dicoba aja dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa mencari ini. Maaf ya tadi saya salah nulis. Di sini 41 ya. Nah, nanti silahkan ya cari saja artikel terkait dengan COVID 41 biar bisa dapat gambaran teman-teman bagaimana cara mengeksekusinya gitu ya. Mirip dengan yang ini tadi. Boleh seperti ini atau mungkin cari yang lainnya yang bagaimana mengimplementasikan framework COVID 4.1 ya teman-teman ya yang saya minta. Sama seperti biasa, namun untuk resource kali ini yang saya minta adalah 4.1 seperti biasa ya, analisis aja biasa penggunaannya gitu. Baru nanti yang 5 kita bahas nextnya ya. Sebenarnya saya mau bahas TAM sama UTAUT tapi nggak apa-apa deh karena Bu Gusti menentukannya COVID dulu ya sudah nggak apa-apa kita ikuti aja teman-teman nanti tidak beda sama kelas yang lain ya gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman ya? Untuk COVID 4.1 dulu aja deh. Kalau tidak ada, mungkin saya kasih spare waktu ya teman-teman ya. Mumpung kita masih ada waktu, saya beri kesempatan teman-teman mungkin sekitar berapa sebelum ini ya, 10-an menit mungkin untuk menentukan jurnalnya ya seperti biasa dengan teman-temannya gitu ya. Saya kasih waktu, nanti kita back lagi ya ke main room. Atau nanti ini aja, diskusi aja di luar nggak apa-apa teman-teman. Silahkan ya, diskusi aja nanti bisa dilanjutkan dengan teman-temannya aja biar nggak kerepotan karena juga sudah 11.28 ya. Kita kan oh masih ada, maaf saya lupa. Karena kita tadi mulai 10.30 ya. 10.30
Bisa, teman-teman masih bisa. Silakan ya, mungkin bagi teman-teman yang ada timnya, silakan mungkin bisa berdiskusi di breakout room. Saya buat 10 room gitu ya. Silakan kalau mau berdiskusi. Nanti bagi tim yang sudah mendapatkan hasil ya untuk COVID 4.1, silakan ya yang ingin memaparkan hasil dari jurnalnya gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Saya buka saja, saya open all. Silakan ya teman-teman ya kalau mau mendiskusikan di dalam breakout room, maaf. Nanti seperti biasa ya bagi yang sudah bisa memaparkan hasilnya gitu ya. Coba dites dulu teman-teman, bisa apa tidak ya? Bisa tidak? Kayaknya ini, saya sudah buka sih, tapi nggak tahu. Di teman-teman bisa tidak? Saya nggak usah assign ya. Silakan di assign sendiri. Sepertinya sudah bisa di teman-teman. Nah ini ya, sudah bisa. Nah ini, silakan ya. Mungkin bisa berdiskusi dengan temannya terkait dengan jurnalnya ya teman-teman ya. Silahkan mengambil sampel salah satu jurnal saja terkait dengan COVID-41 gitu ya. Kata Bu Gusti kan nanti mau apa di compare ya dengan yang 5. Nanti kita setelah kita bahas 5 aja baru kita compare.
Nama cowok yang menurutku paling ganteng ya. Cak ini. Coba dong kasih kata-kata buat saya. Kita jadi cepat lontar. Kenapa tuh? Karena kalau yang Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah melakukan diskusi. Berhubung azan, kita tunggu dulu ya sebentar. Kalau mau ada yang paparan, silakan teman-teman mau memaparkan hasil diskusinya. Namun kalau tidak, nggak apa-apa dilanjutkan. Tadi saya coba extend ya di sini sambil kita nunggu selesai azan dulu. Ini tadi ya, kalau tidak salah digeser ya sama Bu Gusti ya. Format review boleh kalau teman-teman mau pakai format ini boleh, tapi kalau misalkan buat tabel atau buat rincian sendiri dengan PPT boleh nggak apa-apa. Nggak masalah teman-teman ya. Dengan ini ya, tadi ya yang saya buat tadi pertanyaannya ini aja nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman cukup mau menganalisis ininya saja. Oke, sebentar. Kita tunggu azan dulu ya. Yang ini juga tadi saya extend ya teman-teman ya untuk teman-teman kelas C untuk kuis nanti berhubung ada yang berkegiatan juga kan di luar nanti mau diinfokan ya di grup kelasnya kalau kuisnya saya extend sampai dengan 11.59. Nah, bagi yang belum tadi ya yang masih berkegiatan dan sebagainya mungkin nanti bisa diinfokan di WA grup kelas ke kalau memang sampai 23.59 nanti malam kalau masih mau mengerjakan. Itu ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu azan. Kalau memang ada yang ingin memaparkan hasil dari diskusi, silahkan ya. Sebentar. Ini saya sambil cek presensinya dulu ya, teman-teman ya. Di ini sebentar. Tadi saya minta tolong untuk update kan, tapi nggak tahu. Sudah belum ya? 11 belum ya, teman-teman ya. Yang 11 tadi saya baru minta tolong bukakan. Kita tunggu habis azan dulu ya, sebentar. Oke, teman-teman. Ada yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kalau tidak sih biasanya saya taruh aja, nggak apa-apa. Silahkan ya, masih ada waktu seminggu, jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan timnya masih ada yang berkegiatan, mungkin nanti bisa didiskusikan di luar jam perkuliahannya. Tapi kalau ada yang mau memaparkan, saya beri kesempatan dulu. Paling nggak satu tim juga nggak apa-apa sih, kalau mau. Tapi kalau tidak, ya sudah nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman terkait dengan COVID 41 ya, yang kita pelajari hari ini? Kalau saran saya berhubung kita limanya untuk tadi ya, kita cek lagi tadi materinya di Bu Gusti tadi kalau nggak salah itu untuk materi yang COVID-5 kan di pertemuan 12 ya. Ya sudah nggak apa-apa nanti kita bahas di pertemuan 12-nya. Teman-teman tadi janjian ya penggantinya yang pertemuan 12 untuk pengganti
kemarin yang kena libur Lebaran itu kapan gitu ya. Nanti saya mohon diinfo ya oleh perwakilan kelasnya atau mungkin ketua kelas nanti mohon diinfo ya set jadwalnya kapan. Kemudian yang kelas besar nanti kami infokan lagi ya sama materi berikutnya juga. Baik, nanti untuk presensi mungkin saya minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan kamera dulu sebelum kita tutup untuk bukti dokumentasi pembelajaran kita hari ini. Ya nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Yang nggak harus open kamera ya, yang bisa open kamera aja. Karena nanti di sini saya juga buka ini ya list partisipan nama dan juga NIM-nya teman-teman. Silahkan yang bisa saja, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Baik, saya hitung mundur ya sembari menunggu teman-teman yang ingin join. Saya hitung mundur. Bentar ya teman-teman ya. Ada 2 slide ya, sebentar. Hitung dulu yang pertama, slide 1 ya. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya capture dulu. Saya simpen ya, sebentar. Saya simpen dulu. Baru nanti yang satunya. Sebentar ya. Kemudian yang kedua, teman-teman. Slide yang kedua. Mohon bersiap. Saya geser dulu nama-namanya biar ke capture namanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, bentar. Oke, saya simpen dulu. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Nanti mohon diinfo ya, mau penggantinya kira-kira kapan gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa, nanti biar diinfokan dari salah satu perwakilan kelas saja. Itu sama untuk ini ya tadi ya, yang kuis mohon diinfokan ke temannya ya. Bagi yang masih belum dan mau mengerjakan masih ada sampai pukul 23.59. Saya kira demikian teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ada yang ditanyakan atau sudah? Kalau sudah saya kira cukup ya untuk kelas kita hari ini. Jaga kondisi ya teman-teman ya karena panasnya cukup luar biasa. Pastikan teman-teman dalam kondisi sehat selalu gitu ya. Jadi meskipun di rumah juga nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi tetap dalam kondisi sehat walafiat. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya izin tutup ya. Terima kasih.